kalau dia suka menolong orang, yang muncul adalah dalam batinnya, dalam jiwanya adalah rasa kesukaan dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak melakukan itu. Kepuasan batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Teras Falsafi. Di tema kali ini kita bakal menyajikan sebuah tema yang berisi satu filosofi yang fokus kepada satu tokoh sebenarnya. Itu Kantong Bolong, filsafat, mungkin bisa disebut filsafat ikhlas dari Raden Mas Sosrokartono. Oke, Pak Ramdan. Nih, sebelum masuk ke tema utama, Kantong Bolong itu bisa diceritakan secara singkat siapa sih sebenarnya Raden Mas Sosrokartono ini? Iya, memang ini cerita yang sangat unik ya kalau menurut saya, dan saya rasa ini juga sepemahaman dengan masyarakat luas bahwa sosok Raden Mas Sosrokartono ini memiliki perjalanan hidup dan kiprah yang fenomenal kalau menurut saya ya. Kenapa saya sebut itu yang sangat unik tapi juga fenomenal? Karena dalam perjalanan hidup seorang Raden Mas Sosrokartono yang tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kandung ya dari era Kartini. Ya, saudara kandung dari era Kartini. Itu secara garis keturunan dia adalah dari kaum bangsawan ya, dari Ningrat gitu ya. Karena orang tuanya adalah Bupati Ngawi kan, yang pada saat itu tentunya ya kalau tidak dari kerabat atau ya keluarga dari para raja-raja, sultan-sultan yang ada di Jawa, itu satu ya. Namun kemudian dalam perjalanan hidupnya itu tidak hanya seorang Kartini ya, yang juga pernah tampil dalam tanda seru ya, yang sangat luar biasa kan, sebagai seorang tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Nah sedikit ya, selain dari Kartini, ada Kardinah itu, saudara kandung juga. Itu seorang tokoh yang dikenal sekali di Kabupaten Tegal karena dia istri dari seorang Bupati Tegal ya, yang juga memiliki kiprah yang luar biasa, sehingga nama rumah sakit di Tegal itu namanya Kardinah, Rumah Sakit Kardinah. Dan sebenarnya cukup panjang ya perjalanan beliau ya, seorang Kardinah. Itu makamnya ada di Komplek Amangkurat 1 itu ya, tempat saya sekolah madrasah. Nah kembali ke seorang tokoh Raden Mas Kartono itu, kalau kita telisik lebih lanjut dalam perjalanan keilmuannya ternyata sangat luar biasa kan. Beliau adalah sarjana pertama ya kalau nggak salah itu di Universitas Leiden ya dari Indonesia itu, dan dia memiliki kemampuan bisa berbahasa asing beberapa bahasa, sehingga dalam catatan sejarah itu disebut beliau itu pernah menjadi seorang wartawan ya, wartawan internasional. Internasional ya, yang meliput Perang Dunia Pertama ya kalau nggak salah. Sehingga dalam beberapa kejadian penting di Eropa pada zaman itu, ya tentunya dengan nama samaran ya, itu Raden Mas Kartono memiliki peran yang sangat luar biasa. Ya tentunya dulu namanya belum Indonesia ya. Kebangsaannya ataupun mungkin lain dan sebagainya lah ya, itu mungkin perlu penelitian tersendiri. Tapi dalam akhir perjalanan hidupnya sebagai seorang ilmuwan dapat dikatakan begitu ya, atau sebagai seorang akademisi ya, atau sebagai seorang wartawan karir yang sudah sanggup melalang buana ke beberapa wilayah dunia, itu dia kembali ke Bandung ya, dan menjadi dapat dikatakan mirip-mirip seperti tokoh supranatural ya. Tetapi bukan supranaturalnya itu yang akan kita pelajari dan akan kita teladani,
Tapi ada satu filosofi dia yang sampai sekarang itu mungkin untuk masyarakat umum masih mempertanyakan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan eh, filsafat atau falsafah kantong bolong itu? Nah itu yang akhirnya sampai sekarang orang sering menyebut bahwa Raden Mas Kartono identik dengan falsafah kantong bolong. Ini apa sebenarnya Pak makna dari kantong bolong menurut sosok Raden Mas Kartono itu? Kalau menurut hemat saya dan pemahaman saya ya, yang apa istilahnya bisa ditelisik tentang falsafah kantong bolong ya, kan dia menginginkan kalau berbuat baik, kalau ingin membantu orang lain, kalau ingin berbuat bijak, itu tidak perlu setengah-setengah gitu ya, apalagi sampai memiliki kalau perlu tidak ada yang tersisa gitu ya. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, yang memerlukan, ya diberikan saja. Nah, pemahaman seperti itulah yang akhirnya memberikan pemahaman sehingga kantong kita, kantong baju kita, kantong celana kita itu sampai kosong sudah habis. Itu artinya benar-benar dia dermakan, dia keluarkan apa yang mungkin orang lain membutuhkan dari kita gitu. Dan sebenarnya sih kalau ditelisik lebih jauh itu adalah nilai ajaran agama ya, dalam hal ini dalam ajaran Islam itu memang seperti itu kan, bahwa sifat ikhlas, bahwa nama lain dari ikhlas itu kalau secara etimologis kan, secara linguistik kebahasaan, ikhlas itu adalah akar kata kan dalam bahasa Arab, ikhlas itu kan. Yang memiliki pemahaman ya, kalau orang Arab mengatakan khalis, artinya khalis itu artinya apa? Bersih ya, apa? Gak ada yang tersisa gitu. Jadi ikhlas itu adalah khalis. Khalis itu artinya nih lihat, gak ada lagi ya kan. Nah, pemahaman seperti itu sih mungkin ya yang mendekati kepada padanan ungkapan dari seorang Raden Mas Kartono, kantong bolong itu ya, bahwa dalam dirinya itu sampai sudah habis-habisan gitu. Untuk tadi berbagi lah ya. Berbagi dengan banyak orang. Kalau dilihat dari sisi psikologi Pak, apa dampak hidup tanpa pamrih ini bagi kesehatan mental? Ini kan penting ya. Ya. Buat kesehatan mental kita. Ya, kalau untuk kita relasikan atau kita elaborasikan dengan kajian interdisipliner ya, ini lebih menarik sih sebenarnya ya, bahwa fenomena orang untuk kantong bolong itu ikhlas hingga sampai dia berani mengorbankan dengan apa yang dia miliki, sebenarnya akan lebih menarik kalau kita tinjau dari beberapa perspektif. Seperti misalnya dalam kajian psikologi ya, dalam kajian psikologi agama khususnya ya, itu kan kalau orang yang ikhlas, kalau orang yang senang berbuat baik ya, kalau dia suka menolong orang, yang muncul adalah dalam batinnya, dalam jiwanya adalah rasa kesukaan dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak melakukan itu. Kepuasan batin ya. Maka kalau dalam bahasa agama memang sulit untuk bisa menceritakan pengalaman batin seseorang itu berbeda-beda, termasuk di dalamnya ya. Kalau orang yang sering menolong orang, membantu orang gitu ya, ada kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai harganya, apalagi ya secara materi. Karena itu adalah kepuasan batin, itu adalah pengalaman batin tersendiri ya. Seakan-akan apa, kalau boleh saya menggunakan bahasa agama itu, dia sudah tidak berbisnis lagi dengan sesama manusia,
tapi dia bisnisnya dengan Tuhan gitu. Nggak transaksional lah Pak ya? Transaksinya tuh bukan sesama manusia, tapi transaksinya kepada Tuhan gitu. Sehingga apa yang dia dapatkan itu seringkali atau banyak yang terjadi sulit untuk bisa dinilai, sulit untuk dirasakan oleh apa ya, mata mata kasat mata gitu. Yang ada adalah mata batin yang berbicara gitu. Kalau dari sudut pandang tadi kan interdisipliner psikologi Pak, kalau yang di sosiologinya menurut Bapak gimana? Filosofi kantong bolong ini bisa mempengaruhi budaya gotong royong atau kehidupan sosial kita nggak? Ini juga akan lebih menarik lagi ya, kalau ada satu penelitian, ada satu riset ya, yang bisa menarasikan kembali ya, bahwa seorang yang bisa berbuat baik atau orang yang menolong orang lain dari perspektif sudut sosial kemasyarakatan gitu kan. Nah, ini tentunya mungkin apa ya, bisa dijadikan perspektif yang berbeda-beda. Kenapa saya katakan ini akan mengundang perspektif yang berbeda-beda? Karena sekarang itu dunia kapitalisme, dunia materialisme kan menjadi kacamata dunia bersama, bahwa semua hal itu akan selalu diukur apakah itu mendatangkan cuan ataukah memang tidak mendatangkan cuan. Orang akan menampik begitu saja ya, kalau memang hanya gotong royong, ya kan, sukarela, menolong orang, ya kan. Tetapi dalam kenyataannya, dalam rumus agama, bahkan rumus sosial, biasanya, ya bukan biasanya lagi, pasti orang yang rajin menolong, orang yang berderma, orang yang apa ya, berzakat ya, itu hampir tidak ada rumusnya dia sampai bisa miskin loh. Tapi kenyataannya sebaliknya, dia akan selalu ada pengganti, akan tercukupi ya. Bahkan yang sangat sulit untuk dinikmati kan kepuasan batin. Coba kalau kita bandingkan, maaf ya, dengan orang yang bertolak belakang dari sifat ikhlas itu, dia hidupnya ya ngeluh atau dalam, maaf ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi dalam diri kita, dalam keluarganya, dalam lembaganya, dalam apa sih, bisnisnya, dalam ada saja persoalan, permasalahan, ada saja kesulitan, dan mungkin entah sampai ke anak cucunya dan sebagainya. Tetapi sebaliknya kan, seorang yang mungkin selalu diliputi dengan suasana keikhlasan, ya kan, hidup ingin selalu membantu orang lain, ya, jiwanya akan selalu terjaga, kebahagiaan dalam batinnya itu apa ya, seakan-akan sudah dijaminkan kepada Yang Maha Kuasa. Maka tadi saya singgung itu, menarik ya ungkapannya, bahwa kita itu sudah tidak lagi berbisnis dengan sesama manusia, tapi kita berbisnis sama Tuhan gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi apa ya, tolak ukur dari seorang Raden Mas Sosrokartono ya, hingga berani mengatakan bahwa filosofi yang patut kita apa, pedomani adalah filosofi kantong bolong. Untuk sekarang ya Pak ya, apakah filosofi ini masih relevan, apalagi di era digital di mana banyak orang itu bisa memamerkan kebaikan mereka di media sosial? Ria lah. Ya, kita harus bisa melihatnya dan memaknainya secara cerdas ya. Dalam arti secara cerdas begini ya, kan sebenarnya banyak ya dari diri kita manusia itu yang sudah mencapai anti klimaks. Dalam arti anti klimaks itu secara karir, kemudian secara bisnis, secara pekerjaan, secara materi ya, sudah mencapai apa ya, tingkatan yang jauh di atas kemapanan lah. Nah, orang-orang seperti itu kenapa tidak mencoba untuk menekuni atau menelusuri ya tema-tema aspek kajian falsafah seperti ini? Kan sangat apa ya, kalau menurut hemat saya, apalagi yang mau
tempuh dalam hidupnya. Iya kan? Mungkin ya sisakan sekian gitu kan untuk anak cucunya, selesai kan. Coba sebagian yang lainnya untuk didermakan, untuk membantu orang yang saat ini ya cari kerjaan susah, ya kan? Untuk menyekolahkan anak-anaknya juga seringkali mengalami kesulitan, untuk mendapatkan nafkah hidup juga banyak yang terkendala gitu kan. Saya tuh seringkali menghayal gitu, menghayalnya tuh kok kenapa orang-orang yang mapan-mapan itu tidak terketuk hatinya gitu ya. Kenapa justru malah ingin pamer, ingin memperlihatkan, iya kan? Iya, jalan-jalan gitu, Jalan-jalan kelebihan gitu. Walaupun mungkin iya sih dia membantu buat sekian puluh juta sekian, tapi kan itu hanya kecil ya. kecil sekali gitu ya. Itu sih jadi pertanyaan besar kita bersama kan. Oke, yang terakhir nih Pak, jika kita semua ingin mempraktikkan filosofi kantong bolong ini, menurut Pak Ramdon langkah kecil apa yang kita bisa mulai hari ini? Iya, langkah yang paling mudah dan paling sederhana ya kita mulai dari hal yang berasal dari kita sendiri kan, dari yang mudah, yang sederhana, lalu kemudian yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kita gitu ya. Apakah mungkin dalam pekerjaan kita dan lingkungan dunia kerja kita misalnya, atau dengan sekitaran keluarga terdekat kita kan. Yang pastinya sih sebenarnya ya di lingkungan keluarga kita sendiri pasti ada dan mungkin cukup banyak mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan diri kita ya. Kan kita membantu jangan menunggu sampai kita kaya raya. Mungkin bisa jadi kita ditakdirkan nggak sampai mencapai tahap orang kaya raya, tetapi apapun profesi kita, seperti apa kemampuan kita, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang sering disalah tafsirkan itu kan orang ingin menunggu kaya dulu baru kemudian membantu orang gitu kan, atau ya itu tadi mentang-mentang ya kan judumehnya itu seringkali muncul dominan ya kan, padahal sebenarnya kita bisa berbuat baik walaupun mungkin diri kita itu ya orang biasa gitu kan, mungkin diri kita ya tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang masyhur dan terkenal di sana kan, tapi kan kita bisa berbagi gitu kan. Dengan berbagi itu ya kita akan bisa setidaknya ya batin kita, jiwa kita itu akan lebih terpelihara kan. Oke, teman-teman, sudah di penghujung. Kita baru saja mendengarkan filosofi kantong bolong dari Raden Mas Sosro Kartono. Tetap di channel Peradaban Indonesia karena di sini kita akan banyak mengulik ya. Ada di seri tokoh. Di seri tokoh itu kita bisa mengulik banyak tokoh ilmuwan, filsuf dari timur hingga dari barat. Lalu ada obrolan-obrolan diskusi di teras falsafi. Kita akan membahas filosofi klasik, modern, bahkan di Nusantara. Seperti hari ini yaitu kantong bolong. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.